Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul Kito ID dalam unbox, build, dan review model kit skala 1:144 Entry Grade Build Strike Exit Galaxy. Kit ini dirilis pada Oktober 2023 dan dibanderol dengan harga 1000 yen. GAT X105B-EG atau Build Strike Exit Galaxy merupakan satu unit Gunpla yang diperkenalkan pada ONA atau Original Net Animation singkat berjudul Gundam Build Metaverse. Exit Galaxy sendiri dibuat dan dipiloti oleh Seiyori. Versi Build Strike terbaru yang dimodif dengan base modelnya yaitu Entry Grade Strike Gundam. Seiyori mencoba menelisik lebih lanjut tentang potensi besar apa yang dapat dibawa oleh lini Entry Grade yang memang dibuat untuk kalangan builder awam dengan segala keterbatasan kemampuan merakit sebuah model kit. Build Strike Exit Galaxy yang sudah rampung menerapkan konsep baru yang disebut dengan EG System atau kalau dipanjangkan menjadi Energy Glitter Circulation System. EG System sendiri didasarkan kepada RG System yang juga merupakan buatan Sei. Saya juga menambahkan lubang koneksi di berbagai tempat untuk memudahkan upgrade perlengkapan tempur jika diperlukan dan supaya impiannya untuk mewujudkan Gunpla tanpa final form dapat terwujud. Ya, nama Exit Galaxy sendiri sudah sangat mencerminkan impian tersebut. Persenjataan Vulcan Gun. 4 unit Vulcan Gun terpasang di kepala unitnya, 2 di masing-masing sisi. Beam Rifle, senjata khusus milik Exit Galaxy. Karena merupakan entry grade, rifle dari Exit Galaxy memiliki daya super hemat dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dalam pertempuran. Rifle ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bilah gada mini di bagian atas dan 1 barel kecil di bagian bawah. Bilah gada mininya dapat menggunakan EG System untuk mengeluarkan bilah pedang energi yang lebih kuat, dan bilah pedangnya juga bisa digunakan dalam mode beam rifle. Perisai X, perisai khusus berukuran sedang milik Exit Galaxy. Dengan menggunakan EG System, perisai ini juga bisa mengeluarkan bilah pedang energi seperti beam rifle-nya. Hanya saja tidak bisa digunakan secara bersamaan. Star Beam Cannon, sepasang barel meriam energi yang terpasang pada Universe Booster, sebuah super unit milik Star Build Strike Gundam. Barel meriam tadi bisa dipasangkan ke masing-masing sisi perisai X sebagai part senjata cadangan bagi Exit Galaxy. Perlengkapan khusus dan fitur EG System. EG System atau Energy Glitter System merupakan pengembangan atau varian lain dari RG System yang sudah lebih dulu diperkenalkan di unit Star Build Strike Gundam. EG System memungkinkan Gunpla untuk memusatkan energi di bagian tubuh tertentu pada unit agar dapat memaksimalkan daya serang, pertahanan, atau pergerakannya sambil menekan kelemahan-kelemahan yang ada pada kit entry grade yang biasanya memiliki spesifikasi yang lebih rendah daripada grade-grade lainnya. Galaxy Fighter, sebuah support unit yang dapat berfungsi sebagai backpack Exit Galaxy. Berkat lubang-lubang koneksi pada bagian tubuh Exit Galaxy, Galaxy Fighter dapat dipasangkan pada tangan atau kaki Exit Galaxy guna meningkatkan daya tempur jarak dekatnya. Galaxy Fighter sendiri juga memiliki beberapa lubang koneksi yang memungkinkannya untuk beradaptasi pada berbagai situasi pertempuran. Exit Joint, part opsional yang dibuat untuk menghadapi lawan yang belum pernah dihadapi Exit Galaxy di masa yang akan datang. Bisa dipasangkan di bagian belakang badan Exit Galaxy untuk membuka peluang adaptasi penggunaan perlengkapan yang lebih luas. Galaxy Booster, perlengkapan opsional Exit Galaxy dan merupakan unit yang sama dengan yang digunakan oleh Build Strike Galaxy Cosmos. Galaxy Booster bisa dipasangkan ke Galaxy Fighter jika sedang dipasangkan ke bagian belakang badan Exit Galaxy. Bagian sayap dari Galaxy Booster berfungsi sebagai antena pengontrol energi dan dengan melebarkan sayap-sayapnya memungkinkan Exit Galaxy untuk mengendalikan partikel plastik dalam rentang area yang luas dengan akurat. Oke, kita lanjut ke bagian reviewnya. Karena merupakan rilisan dari lini entry grade, Exit Galaxy bagi Banglit dan mungkin bagi sebagian besar peminat Gunpla bukan sebuah kit yang wah-wah banget, tapi lebih ke arah kit yang keren, minimalis, dan cocok buat dihadiahkan ke yang masih awam atau dijadikan proyek pribadi bagi builder-builder yang nggak punya banyak waktu untuk sekedar merakit tapi pengen memanasin jari.
Desain keren, rakitnya gampang, partnya nggak terlalu banyak, hemat waktu dan nggak perlu alat-alat yang bertele-tele pula untuk merampungkan kit yang satu ini. Pewarnaan nggak terlalu frontal, masih dominan putih dengan aksen abu-abu, biru, merah, dan kuning, ditambah part clear pink. Ya masih enak dipandang lah, nggak kayak mainan mamang SD. Karena didasarkan pada entry grade Strike Gundam, bentukan Strike Gundamnya nggak terlalu ketutupan sama part-part barunya. Palingan cuman di bagian plate armor dada dan armor bahunya aja yang kelihatan beda. Itu pun kalau diperhatikan secara seksama. Kalau dilihat sekilas mah ya tetap strike-strike aja gitu. Dari segi proporsi Bang Grid rasa nggak ada yang aneh. Kalaupun harus banget ditunjukin palingan ya armor bahunya yang kelihatan lebar. Dan itu bukan merupakan hal yang negatif bagi Bang Grid. Masih enak-enak aja dipandang, bahkan menambah kegagahan kit ini. Seam line yang kelihatan banget ada di bagian kepala sama bagian belakang part betis doang. Yang di kepalanya itu pun nggak terlalu kelihatan kayak seam line, lebih ke arah garis pisah antar part yang memang ada dari sononya gitu. Artikulasinya kepala double ball joint yang jangkauannya agak terbatas tapi masih oke. Perut dan pinggangnya double ball joint dengan jangkauan yang sedang. Bahunya bisa ditekuk ke depan, armor bahu bergerak terpisah, lengan atasnya ball joint dan bisa diputar. Siku joint tunggal dengan jangkauan yang cukup dalam, pergelangan tangannya ball joint biasa. Armor pinggang depan bisa ditekuk dan punya Bang Grid belum dipisah. Armor pinggang sampingnya ball joint, pahanya ball joint dan bisa diputar. Kakinya bisa ke depan, ke belakang dan ke samping, lututnya double joint yang jangkauannya juga cukup dalam. Armor pergelangan kakinya ball joint di bagian luar, pergelangan kakinya double joint, yang atas bisa ditekuk ke depan dan ke belakang, yang bawahnya ball joint. Untuk bagian artikulasi, kesimpulannya artikulasi bukan merupakan hal yang bisa dipermasalahkan dari kit ini. Oke-oke aja sih. Lanjut ke aksesoris, simple aja. Pertama, satu unit beam rifle. Punya dua mode, yaitu mode rifle kalau dipegang di handle rifle-nya dan mode gada mini kalau dipegang di handle gadanya. Ditambah lagi kalau dipasangin efek part beamnya, fungsinya nambah lagi jadi beam blade. Nggak ada part yang bisa digerakin dan nggak ada cara buat nyimpennya. Kedua, satu unit perisai X. Padahal part clearnya bentuk huruf Y. Nggak nyambung. Bisa dipasangin ke bagian lengan bawah Exit Galaxy menggunakan konektor berball joint yang disediakan. Bisa dipakein efek part beam blade-nya juga kalau kepepet mau nebas musuh pakai perisai. Bisa juga disangkutin ke Galaxy Factor kalau lagi males megang perisainya, tapi konektornya harus dicopot dulu. Ketiga, satu unit Galaxy Fighter, sejenis core fighter yang multifungsi. Bisa jadi backpack Exit Galaxy, bisa jadi booster unit kalau disangkutin ke tangan atau kaki Exit Galaxy. Bisa pula dijadiin seluncuran Exit Galaxy kalau kalian lagi gabut beneran, nggak ada kerjaan. Keempat, satu unit rifle Strike Gundam. Hitungannya sih part ekstra tapi bisa dipakai kok. Namanya entry grade, nggak ada yang bisa digerakin dan nggak ada tempat nyimpannya juga. Kelima, beberapa part konektor, yaitu dua konektor jantan atau colokan, satu lagi part ekstensi yang ada lubangnya dan ada cantolan C-clip. Udah itu aja sih aksesorisnya. Ada beberapa part ekstra bawaan dari kit Strike Gundam, tapi ya nggak bisa dipakai karena memang nggak cocok. Yang bisa dipakai ya cuman rifle-nya doang yang Bang Grid sebutin barusan. Tapi kalau dipikir-pikir, rifle Exit Galaxy bisa aja dicantolin pakai part konektor jantan yang tadi sih. Tapi ya udahlah. Sisi positif dari kit ini Bang Grid rasa tadi udah Bang Grid sebutin, yaitu kit yang terbilang cukup ramah di kantong, perakitan nggak muluk-muluk, dan kalau udah siap dirakit ya keren-keren aja. Karena perawakannya nggak terlalu norak. Makanya Bang Grid bilang tadi kalau kit ini bisa aja dijadiin hadiah buat yang masih awam atau yang baru mau mulai merakit Gunpla. Nungguin sisi negatifnya kan? Nggak ada. Bang Grid males mikirin negatifnya. Tapi mau tahu nggak hal yang bisa Bang Grid sesalkan dari kit ini? Dalam tanda kutip Bang Grid bertanya-tanya, kenapa kit ini nggak dirilis di lini lain kayak high grade atau bahkan real grade gitu? Tapi setelah Bang Grid pikirin lagi, Bang Grid sadar betapa tololnya pertanyaan barusan. Perbandingan antara Strike Gundam dan Exit Galaxy yang paling terasa bagi Bang Grid adalah bagian warnanya. Walaupun sama-sama dominan berwarna putih, tapi Strike Gundam memiliki aksen warna merah yang lebih banyak, membuatnya menjadi terkesan edgy atau
lebih terang. Ya, Mobile Suit MC pada umumnya lah. Sementara itu di Exit Galaxy warna aksennya lebih dominan biru yang anehnya lebih terasa kalem dan tenang. Loh, jadi gimana sama part clear-nya yang berwarna hot pink itu, Bang? Nggak gerah liatnya. Kalau Bang Glit pribadi sih enggak ya. Part clear-nya malah membuat kayak ada orang jerit-jerit teknologi ya dari dalam Gundamnya. So that's it kawan-kawan, review entry grade Build Strike Exit Galaxy dari Gunpla Kito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glit lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glit mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Glit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.